Halo sahabat Langit Hitam, selamat datang kembali di kisah penutup yang sudah lama kalian nantikan. Malam ini, kita akan membahas bagian terakhir dari cerita tentang Dharma, Ratna, dan anak mereka, Arsaka. Apakah benar ikatan darah bunian tidak bisa diputus? Apakah Arsaka akan tetap tinggal di dunia manusia, atau justru mengikuti takdir yang dipanggil oleh ibunya dari dunia gaib? Simak baik-baik, karena inilah bagian paling mencekam sekaligus penuh emosi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang merasakan dinginnya kisah nyata penuh misteri ini. Sejak kecil, Arsaka tumbuh dalam asuhan kakek dan neneknya di kampung. Walau tubuhnya sehat, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Matanya terkadang memancarkan cahaya hijau kebiruan saat malam bulan purnama. Banyak warga desa yang memperhatikan perubahan itu, tapi mereka memilih diam. Mereka tahu darah bunian mengalir dalam tubuh bocah itu. Arsaka sendiri sering merasa asing dengan dirinya. Ia bisa mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan setiap malam tertentu. Suara itu bukan sekedar bisikan, melainkan panggilan halus yang menyebut namanya berulang kali. Saka, Saka, begitu lirih, namun menusuk sampai ke tulang. Kakek dan neneknya mencoba menenangkan Arsaka, berkata itu hanya mimpi atau halusinasi. Namun semakin bertambah usianya, panggilan itu semakin jelas. Dan yang lebih menyeramkan, suara itu terdengar seperti tangisan seorang perempuan. Tangisan yang memilukan, seolah merindukan sesuatu yang hilang. Pada suatu malam, tepat saat hujan deras mengguyur desa, Arsaka mendengar tangisan itu lebih dekat dari biasanya. Ia terbangun. Tubuhnya gemetar. Dari jendela kamarnya, ia melihat bayangan seorang perempuan berkebaya putih berdiri di tepi hutan. Rambut panjangnya terurai basah, matanya memantulkan cahaya hijau. Arsaka tahu siapa itu. Ratna, ibunya. Arsaka berlari tanpa pikir panjang. Kakek dan neneknya yang mendengar pintu terbuka segera mengejarnya, namun langkah kaki bocah itu begitu cepat. Seakan ada kekuatan yang menuntunnya menuju hutan. Panggilan itu terlalu kuat untuk dilawan. Di dalam hutan, kabut tebal turun dengan cepat. Arsaka nyaris tak bisa melihat jalan. Namun di antara kabut itu, samar-samar terlihat cahaya hijau membentuk lingkaran di tanah. Suara tangisan Ratna terdengar semakin jelas, bercampur dengan bisikan yang memohon. "Pulanglah anakku, pulanglah ke tempatmu yang sejati." Kakek dan neneknya akhirnya berhasil menyusul. Wajah mereka pucat ketakutan. Mereka berteriak memanggil Arsaka, namun bocah itu seolah tak mendengar. Langkah kakinya semakin dekat ke arah cahaya. Ketika mereka mencoba menarik tubuh Arsaka, hawa dingin luar biasa menyelimuti. Jari-jari neneknya mati rasa, seolah ada kekuatan gaib yang menghalangi. Dan saat itu, sosok Ratna muncul perlahan dari balik kabut. Wajahnya pucat, matanya berkilau aneh, air matanya mengalir. "Aku hanya ingin anakku kembali," bisiknya lirih namun menggema di seluruh hutan. Kakek dan nenek Arsaka bergetar. Mereka tahu malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ratna tidak lagi sekedar muncul sebagai bayangan. Ia kini benar-benar mencoba merebut kembali darah dagingnya. Dan untuk pertama kalinya, Arsaka membalas panggilan itu. Dengan suara kecil, ia berkata, "Ibu." Suasana hutan seketika berubah mencekam. Angin kencang bertiup, pepohonan berderak keras, kabut semakin pekat. Pusaran cahaya hijau di tanah menyala lebih terang, siap menelan siapapun yang masuk ke dalamnya. Kakek dan neneknya berusaha sekuat tenaga menarik Arsaka menjauh. Namun semakin kuat mereka menarik, semakin kuat pula dorongan dari pusaran itu. Ratna menatap mereka dengan mata yang tak berkedip, seolah memberi peringatan, jangan halangi. Dan malam itu, batas antara dunia manusia dan dunia bunian kembali terbuka. Malam itu, hutan menjadi saksi pertarungan tak terlihat antara kasih manusia dan kekuatan gaib. Arsaka berdiri di tengah lingkaran cahaya hijau kebiruan. Tubuhnya bergetar, matanya mulai menyala samar. Kakek dan neneknya memeluknya erat, berusaha menariknya keluar, tapi tubuh bocah itu seolah tertanam ke dalam tanah. Ratna semakin jelas terlihat di balik kabut.
Sosoknya yang biasanya hanya tampak samar, kini berdiri nyata, meski aura gaib mengelilinginya. Kebaya putihnya berkibar tertiup angin gaib, wajah pucatnya dipenuhi air mata, dan tangannya terulur ke arah Arsaka. "Anakku, waktumu di dunia manusia sudah hampir selesai," ucapnya dengan suara bergetar. "Darahmu memanggilmu, kau tidak bisa melawan." Arsaka menunduk, kedua telinganya berdenging, kepalanya terasa berat. Suara ibunya bercampur dengan bisikan-bisikan lain, entah dari makhluk gaib atau dari dirinya sendiri. Ia merasa terpecah antara ingin kembali ke pelukan ibunya atau tetap bersama kakek nenek yang membesarkannya. Kakek Arsaka menatap tajam ke arah Ratna. Dengan suara serak, ia berteriak, "Ratna, kau sudah memilih duniamu, jangan tarik cucuku, biarkan ia hidup sebagai manusia." Ratna membalas tatapan itu dengan getir. "Aku tidak punya pilihan. Ia adalah pewaris darah Bunian. Jika ia tetap di dunia manusia, ia akan terus menderita, tubuhnya akan melemah, dan pada akhirnya ia akan mati sia-sia." Ucapan itu membuat nenek Arsaka menangis terseduh. Ia memeluk cucunya semakin erat, takut kehilangan satu-satunya pengingat Dharma yang masih ada di dunia manusia. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu kata-kata Ratna tidak sepenuhnya salah. Arsaka memang sering sakit, sering mimisan, dan tubuhnya mudah sekali lelah. Meski kasat mata ia tampak sehat. Tiba-tiba, pusaran cahaya di tanah semakin kuat. Angin berhembus lebih kencang, pepohonan berderak, dan tanah bergetar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam. Arsaka merasakan kakinya terseret ke arah pusaran, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan hangat yang aneh, hangat yang justru membuatnya nyangan. Dalam sekejap, penglihatan Arsaka berubah. Ia melihat sekilas sosok ayahnya Dharma berdiri di sebuah desa asing yang bercahaya hijau kebiruan. Wajah Dharma tampak letih, namun matanya menatap penuh harap, seolah ingin menyampaikan sesuatu. "Ikuti takdirmu, nak." Arsaka terkejut. "Ayah," bisiknya lirih. Ratna tersenyum samar. "Iya, ayahmu menunggumu. Kau tidak sendirian di sana." Kakek Arsaka berteriak panik. "Jangan percaya, itu hanya ilusi. Ratna, kau menjerat anak ini dengan mimpi palsu." Namun kali ini, suara kakeknya terdengar jauh. Arsaka merasa tubuhnya semakin ringan, seolah tak lagi terikat oleh dunia nyata. Ia mendengar detak jantungnya berdentum keras, bersamaan dengan bisikan suara ibunya yang semakin dalam menusuk telinga. Di saat genting itu, neneknya meraih sebuah benda dari lehernya, sebuah kalung lama yang pernah diberi Dharma sebelum ia menghilang. Kalung itu berbentuk cincin kecil dari besi kuning yang katanya mampu menahan gangguan gaib. Dengan tangan gemetar, ia menggantungkan kalung itu ke leher Arsaka. Sekejap, cahaya pusaran melemah dan Arsaka terhempas keluar dari lingkaran. Ratna menjerit marah, wajahnya berubah pucat membiru, matanya memancarkan kilatan tajam penuh kebencian. "Berani kalian menahan darahku sendiri?" Ratna meraung, suaranya menggema di seluruh hutan. Kakek dan nenek Arsaka menarik cucunya menjauh, berlari sekuat tenaga, meski tanah masih bergetar dan kabut semakin tebal. Arsaka menoleh ke belakang, melihat sosok ibunya perlahan kabur di telan kabut, namun matanya tetap menatap tajam, seolah berjanji akan datang kembali. Malam itu, mereka berhasil keluar dari hutan dengan tubuh penuh luka dan rasa takut. Namun di dada Arsaka, suara ibunya tetap terngiang-ngiang. Ia tahu, ini bukan akhir. Ratna tidak akan berhenti. Dan semakin aneh lagi, kalung yang dipakaikan neneknya kini terasa panas di kulit Arsaka, seolah menahan sesuatu yang bergejolak dari dalam dirinya. Sejak malam di hutan itu, Arsaka tidak lagi sama. Tubuhnya memang terlihat sehat-sehat saja, namun ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Tatapan matanya lebih dalam, lebih tajam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki anak seumurannya. Kakek dan neneknya bisa merasakan perubahan itu, meski mereka berusaha menutup mata. Kalung besi kuning yang menggantung di leher Arsaka selalu terasa panas. Terkadang panasnya begitu menyengat hingga membuat kulitnya melepuh.
Namun anehnya, setiap kali ia mencoba melepaskannya, kalung itu terasa berat bagi menempel pada tubuhnya. Seolah ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik di dalam dirinya. Malam-malam Arsaka mulai dipenuhi mimpi aneh. Ia sering terbangun sambil berkeringat, mendengar bisikan halus memanggil namanya. Dalam mimpi itu, ia melihat ibunya, Ratna, berdiri di tepi sungai hijau yang bercahaya, menunggunya dengan wajah penuh air mata. Di belakang Ratna, ia melihat ayahnya, Dharma, namun tidak bisa bergerak, seperti terikat rantai gaib. Suatu malam, mimpi itu semakin jelas. Ratna menatapnya dengan tatapan dalam. "Arsaka, kau pewaris dua dunia. Darah bunian dalam dirimu tidak bisa ditolak. Jika kau tetap tinggal di dunia manusia, tubuhmu akan rapuh, jiwamu terpecah, dan pada akhirnya kau akan hilang sebelum waktunya." Arsaka terbangun dengan nafas terengah. Matanya menatap langit-langit kamar, namun ia bisa mendengar suara ibunya jelas di telinganya meski sadar ia sudah bangun. Ia mulai merasa ketakutan. Keesokan harinya, kakeknya menemukan Arsaka duduk termenung di halaman dengan wajah pucat. "Kenapa, Nak?" tanya sang kakek. Arsaka hanya menggeleng, namun kakek itu tahu cucunya sedang menyimpan sesuatu yang berat. Sore itu, neneknya memutuskan membuka rahasia. Ia membawa Arsaka ke sebuah peti kayu tua yang disimpan di ruang belakang rumah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah buku lusuh berisi catatan tulisan tangan Dharma. "Ini warisan ayahmu," ucap sang nenek dengan suara lirih. "Ia menitipkan buku ini padaku sebelum hilang di hutan. Katanya, hanya kau yang boleh membacanya jika waktunya tiba." Arsaka membuka buku itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama langsung membuatnya tercekak. Ada gambar simbol-simbol aneh bercahaya samar, entah dari tinta atau sesuatu yang gaib. Di bawahnya tertulis kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. "Darahku, darah Ratna akan hidup dalam dirimu. Kau akan jadi jembatan dua dunia, manusia dan bunian." Arsaka membaca semakin dalam. Dharma menulis bahwa dirinya dulu memilih tinggal di dunia bunian bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta pada Ratna. Namun ia juga sadar, cinta itu membawa konsekuensi besar. Keturunan mereka tidak sepenuhnya bisa hidup di dunia manusia. Di halaman terakhir, Dharma menulis peringatan. "Jika darah bunian dalam dirimu terbangun, kau akan dipanggil pulang. Hanya ada dua pilihan, menerima takdir sebagai pewaris bunian, atau hancur di antara dua dunia." Arsaka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh. Ia menatap kakek dan neneknya, lalu berbisik, "Jadi, selama ini aku memang bukan manusia sepenuhnya." Keduanya terdiam. Hening yang panjang menyelimuti ruangan itu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari jendela, meski semua pintu dan jendela tertutup rapat. Arsaka mendengar suara ibunya kembali, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Sudah waktunya, Nak." Dan untuk pertama kalinya, mata Arsaka menyala terang hijau kebiruan, persis seperti ibunya. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar bersahut-sahutan, membuat desa kecil tempat Arsaka tinggal bersama kakek dan neneknya terasa mencekam. Arsaka terbangun dengan tubuh gemetar, namun bukan karena dingin, melainkan karena rasa panas yang menjalar dari dadanya. Ia merasakan sesuatu seperti aliran energi liar berputar di seluruh tubuhnya, membuat matanya berkilat samar hijau kebiruan. Kakek yang mendengar rintihannya segera berlari masuk ke kamar dan terperanjat melihat cucunya duduk di tepi ranjang dengan mata menyala menembus kegelapan. Nenek yang mengikuti di belakang langsung beristighfar, memeluk Arsaka meski tubuhnya bergetar. "Ini, darah itu mulai bangkit," bisik sang kakek dengan suara berat, seolah telah memahami sejak lama bahwa momen ini akan tiba. Dalam kondisi setengah sadar, Arsaka berbisik nama ibunya, Ratna, dan tiba-tiba cahaya hijau kabut tipis menyelimuti tubuhnya. Lantai kamar bergetar, seakan ada sesuatu yang ingin menerobos dari bawah rumah. Dari luar terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan bercampur lolongan makhluk goib yang tidak kasat mata.
Kakek segera mengambil botol kecil berisi air doa peninggalan seorang guru tua, memercikkannya ke sekitar rumah. Namun kabut hijau itu semakin pekat. Arsaka menjerit, tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang, dan saat itu terlihat bayangan samar wanita berambut panjang di balik kabut. Ratna, ibunya, namun wajahnya pucat dengan sorot mata yang menyimpan duka. "Arsaka, waktumu hampir tiba. Dunia kami menjemputmu." Suara itu terdengar jelas di telinga kakek dan neneknya, meski mulut Ratna tidak bergerak. Nenek menangis terseduh, memohon agar anak itu tidak dibawa pergi. Namun kakek justru berdiri tegak, menatap sosok itu dengan mata penuh tekad. "Jika kau ibunya, jangan tarik anak ini ke jalan yang sama. Biarkan dia hidup sebagai manusia," teriaknya lantang. Bayangan Ratna menunduk, seolah berkonflik. Tapi dari dalam kabut muncul suara lain berat, dalam, penuh wibawa yang membuat udara di ruangan semakin dingin. Petir menyambar begitu dekat, membuat rumah bergetar keras. Arsaka mendadak terdiam, lalu membuka mata dengan tatapan kosong. Ia berbicara dengan suara yang bukan suaranya sendiri, berat dan bergema. "Aku mendengar mereka. Aku melihat gerbang itu. Mereka menungguku." Kakek berusaha menyadarkan, mengguncangkan bahunya, namun tubuh Arsaka kaku dan dari lantai kamar muncul retakan samar memancarkan cahaya hijau kebiruan. Retakan itu melebar membentuk lingkaran, mirip pusaran, menyerupai gerbang gaib yang pernah membawa Dharma dan Ratna menghilang dulu. Nenek berteriak ketakutan, berusaha menarik cucunya menjauh, tapi tangan Arsaka justru terulur ke arah cahaya, seolah ada magnet yang memanggilnya. Bayangan Ratna semakin jelas, berdiri di tepi gerbang itu dengan tatapan sendu, tangannya terulur, sementara dari balik kabut terdengar suara-suara lain seperti paduan suara goib memanggil nama Arsaka. Sang kakek mengambil tongkat tua peninggalan leluhur yang selama ini disimpan di bilik rahasia rumah, menancapkannya ke lantai sambil membaca doa-doa keras. Cahaya dari tongkat itu sempat membuat pusaran gerbang mengecil, namun tak bertahan lama. Kekuatan bunian jauh lebih kuat. Tiba-tiba, tubuh Arsaka melayang perlahan menuju cahaya, dan di saat itulah Ratna berteriak keras, "Arsaka, pilih jalanmu, jangan biarkan mereka menguasaimu." Suaranya penuh kepedihan, berbeda dengan bisikan-bisikan goib lain yang memanggilnya masuk. Arsaka menoleh sekilas ke arah kakek dan neneknya. Air mata mengalir, lalu tubuhnya kembali terseret ke pusaran. Sang kakek melompat, berusaha meraih cucunya, namun tangannya hanya menembus kabut tebal yang dinginnya menusuk tulang. Di luar, hujan semakin menggila, petir menyambar tanpa henti, dan langit malam seolah terbelah. Cahaya hijau kebiruan dari pusaran itu semakin terang, membentuk semacam gerbang utuh di tengah kamar kecil mereka. Dari balik gerbang samar terlihat sebuah hutan asing, penuh kabut dan cahaya mistis, dunia yang jelas bukan dunia manusia. Arsaka kini berada di ambang batas, separuh tubuhnya sudah hilang ke dalam gerbang itu, sementara Ratna masih berusaha menahannya dari dalam. Kakek berjerit, "Arsaka, jangan lupakan siapa dirimu. Kau cucuku, bukan milik mereka." Namun suara itu tenggelam oleh lolongan gaib yang semakin keras. Nenek jatuh pingsan karena tak kuasa menahan ketakutan. Dan pada saat itulah, pusaran itu semakin kuat, menarik semua benda di kamar. Lampu gantung berayun keras, pecahan kayu berterbangan, udara menjadi kacau. Arsaka berteriak sekali lagi, suaranya bercampur dengan gema gaib yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, dalam sekejap yang menegangkan, cahaya itu menelan tubuh Arsaka sepenuhnya. Gerbang menutup dengan ledakan cahaya hijau, meninggalkan keheningan mencekam. Kakek terhuyang jatuh, menatap lantai yang kini kembali utuh, seolah tak pernah ada apa-apa. Namun di udara masih tersisa samar bisikan, pewaris telah kembali. Saat cahaya hijau kebiruan menelan tubuhnya, Arsaka merasa seolah terlempar ke dalam pusaran tanpa ujung. Angin kencang menghempas tubuh kecilnya. Namun anehnya, tidak ada rasa sakit, hanya hampa dan dingin menusuk. Matanya berusaha terbuka, dan perlahan ia melihat kilasan-kilasan dunia asing. Pepohonan raksasa bercahaya, sungai berwarna perak yang mengalir melawan arus, dan suara-suara aneh yang seperti nyanyian namun juga jeritan. Detik berikutnya, ia jatuh ke tanah berlumut tebal. Tubuhnya lemas, namun inderanya justru terasa lebih tajam dari sebelumnya. Hutan itu sunyi,
tapi setiap bayangan seolah hidup. Kabut hijau melayang rendah, menyelimuti akar-akar besar yang menjuntai seperti ular tidur. Arsaka menoleh, mencari arah pulang, tapi di belakangnya hanya ada kabut pekat. Gerbang yang menelannya sudah menghilang. "Kakek, nenek," panggilnya lirih. Namun suaranya lenyap ditelan kesunyian. Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar langkah-langkah halus, dan sesosok wanita berambut panjang dalam kebaya putih muncul perlahan. Ratna. Wajahnya pucat, matanya basah, namun juga memancarkan sinar mistis yang membuat Arsaka bergetar. "Arsaka, kau akhirnya tiba," bisiknya, tangannya bergetar saat menyentuh pipi anaknya. Arsaka ingin memeluknya, namun sebelum sempat, Ratna menoleh ke belakang, ketakutan. Dari kabut, muncullah barisan sosok tinggi dengan wajah samar. Tubuh mereka berkilauan seperti cahaya bulan. Suara mereka bergema, "Pewaris sudah datang, darah bunian kembali ke asalnya." Arsaka bersembunyi di balik ibunya, matanya melebar ketakutan. Ratna berdiri menghadang. "Jangan sentuh dia, dia masih anak-anak." Suara gaib itu menimpali. Ia bukan sekadar anak. Ia titisan darah dua dunia. Takdirnya sudah ditentukan. Arsaka mulai mendengar bisikan dalam kepalanya. Suara-suara asing yang menuntunnya, seolah membisikkan rahasia yang selama ini terkunci. Ia menutup telinganya, berteriak, tetapi semakin keras ia mencoba menolak, semakin kuat bisikan itu menembus pikirannya. Ratna memeluknya erat, menahan tangis. Namun sosok-sosok bunian itu makin dekat. Langkah mereka ringan seakan tak menyentuh tanah. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan bercahaya, dan seketika tubuh Arsaka terasa ringan, seperti akan terangkat sendiri. Tiba-tiba, suara berat menggelegar memecah kabut. "Berhenti!" Semua sosok bunian itu serentak menunduk. Dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tinggi berjubah hitam berhiaskan perak, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Matanya bersinar kehijauan, rambutnya terurai panjang. Auranya begitu kuat hingga tanah bergetar. "Biarkan anak itu memilih jalannya sendiri," katanya tegas. Ratna langsung berlutut. "Paduka." Arsaka menatap dengan bingung. Tak tahu siapa lelaki itu, tapi merasa ada hubungan aneh dalam darahnya yang bergetar saat melihatnya. Sosok itu menatap tajam ke arah Arsaka, lalu berucap, "Kau adalah anak dari Ratna, keturunan kami, dan Dharma, manusia yang berani menentang dunia ini. Karena itu, dalam dirimu mengalir dua kekuatan, manusia dan bunian. Kau akan menjadi jembatan, atau kau akan menjadi kehancuran." Suara itu membuat Arsaka kaku, tubuhnya bergemetar. Ratna menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat. Sosok berjubah itu melanjutkan, "Malam ini, kau akan diuji. Jika kau mampu bertahan, dunia kami akan menerimamu. Jika tidak, jiwamu akan lenyap di hutan ini." Arsaka menatap ibunya, mata air tangis jatuh. "Aku hanya ingin pulang. Aku ingin bersama kakek dan nenek." Ratna menggenggam tangannya erat, menahan tangis. "Kau harus kuat, nak. Dunia manusia mungkin menutupmu selamanya, tapi aku akan selalu di sisimu di sini." Namun sebelum Arsaka bisa menjawab, tanah di bawahnya bergetar. Dari dalam bumi muncul lingkaran cahaya besar, membentuk simbol-simbol asing yang bercahaya hijau. Arsaka terseret ke tengah lingkaran itu, tubuhnya kaku, sementara para bunian mengelilinginya sambil melantunkan nyanyian gaib. Udara berubah pekat, cahaya semakin menyilaukan, dan tiba-tiba tubuh Arsaka melayang ke udara. Matanya terbelalak, cahaya hijau memancar dari tubuhnya, seakan darah bunian dalam dirinya mulai bangkit. Ratna berteriak, berusaha masuk ke dalam lingkaran, namun ditahan oleh dua sosok bunian yang kuat. Arsaka berteriak memanggil ibunya, namun suaranya tertelan oleh energi yang meledak dari dalam dirinya. Lalu dalam sekejap,
ia melihat dua jalan terbuka di hadapannya. Satu berupa hutan manusia penuh cahaya matahari, satu lagi kerajaan gaib penuh keindahan mistis. Suara gaib itu bergema lagi, "Pilih Arsaka, kau akan menjadi manusia seutuhnya atau menjadi pewaris kami." Jantung Arsaka berdegup keras, keringat dingin bercucuran. Ia menoleh ke arah ibunya, lalu ke arah jalan bercahaya yang tampak seperti rumahnya. Hatinya terbelah dua. Namun, semakin lama cahaya hijau dalam dirinya semakin kuat, menelan segala keraguannya. Ia berteriak, Aku! Lalu cahaya itu meledak, menutup seluruh lingkaran dengan ledakan gaib yang membuat seluruh hutan bergetar. Ketika kabut perlahan menghilang, para bunian berlutut menunduk penuh hormat. Arsaka berdiri di tengah lingkaran dengan mata menyamar hijau kebiruan, tubuhnya dipenuhi simbol gaib yang berdenyut di kulitnya. Ratna menangis, menatap anaknya yang kini bukan lagi sekadar anak kecil, tapi pewaris yang sudah dinanti dunia bunian. Arsaka berdiri di tengah lingkaran cahaya, tubuhnya masih bergetar dengan sisa energi yang belum reda. Kabut perlahan sirna, memperlihatkan sebuah dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hutan berganti menjadi hamparan kerajaan megah yang bercahaya hijau kebiruan. Rumah-rumah berukiran indah berdiri di atas tanah berlumut perak, dan langit dipenuhi cahaya bulan yang tidak pernah redup. Udara wangi bunga, namun menyimpan aroma mistis yang menusuk hidung. Para bunian berlutut, menyambutnya seolah ia adalah raja yang baru lahir. Arsaka menggigil, hatinya tak percaya dengan apa yang dilihat. Ratna menghampiri, wajahnya dipenuhi air mata. Namun kali ini bukan hanya tangisan kesedihan, ada juga kebanggaan. Ia memeluk Arsaka. Kau sudah memilih jalanmu, nak. Dunia manusia mungkin tak lagi membukakan pintu, tapi di sini kau punya takdirmu sendiri. Arsaka hanya diam, matanya menatap kosong pada simbol-simbol bercahaya yang kini tertanam di kulit tangannya. Ia masih bocah, tapi beban yang ditimpakan kepadanya terasa jauh lebih berat dari usianya. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya muncul kini mendekat. Suaranya bergema, "Mulai hari ini, kau adalah pewaris dunia bunian. Namun ingat, setiap kekuatan membawa konsekuensi. Kau akan dilatih, diawasi, dan diuji. Jika gagal, kekuatanmu akan menghancurkan dirimu sendiri dan mungkin juga dunia ini." Arsaka menelan ludah, tubuhnya terasa semakin berat. Namun dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik bahwa ia tak bisa lari lagi. Hari-hari pertama di dunia bunian terasa asing. Arsaka tinggal di sebuah rumah besar berukiran emas hijau, dikelilingi taman yang dipenuhi bunga bercahaya dan kolam air perak. Namun di balik keindahan itu, ia selalu merasa diawasi. Setiap langkahnya, setiap gerak tubuhnya, selalu ada mata-mata bunian yang mengintai. Mereka menyapanya dengan hormat, tapi tatapan mereka menyimpan rasa waspada, seolah takut anak kecil ini suatu hari menjadi ancaman. Latihan pun dimulai. Arsaka diajari cara mengendalikan cahaya dalam tubuhnya. Saat marah, cahaya itu menyala terang dan membuat benda-benda di sekitarnya melayang. Saat tenang, cahaya itu bisa ia bentuk menjadi pusaran energi yang menenangkan. Namun, setiap kali ia gagal mengendalikannya, bumi bergetar, pepohonan roboh, dan air sungai berwarna perak meluap deras. Para pengawal bunian segera membatasi areanya, takut kekuatan itu lepas kendali. Di malam hari, Arsaka kerap menangis diam-diam. Ia merindukan kakek dan neneknya. Ia ingin kembali ke rumahnya di desa, duduk di beranda sambil mendengarkan dongeng sederhana. Bukan terjebak di istana penuh keindahan, tapi juga penuh tekanan. Ratna berusaha menenangkannya, namun ia pun tahu, sejak Arsaka memilih, tidak ada jalan pulang. Kau harus kuat, Saka, karena hanya dengan menjadi kuat,
kau bisa menemukan jalanmu sendiri, ucap Ratna lembut. Suatu malam, mimpi aneh datang. Arsaka melihat sosok ayahnya, Dharma, terkurung di sebuah ruang gelap dengan rantai gaib melilit tubuhnya. Anakku, jangan percaya sepenuhnya pada mereka. Suara Dharma bergetar. Dunia bunian indah, tapi di balik itu ada rahasia besar. Mereka ingin menggunakanmu, menjadikanmu senjata. Hanya kau yang bisa menghentikan takdir ini. Arsaka terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kata-kata ayahnya membekas, menambah beban yang sudah berat. Keesokan paginya, Arsaka mulai curiga dengan perlakuan bunian. Ia menyadari setiap latihan yang diberikan bukan hanya untuk mengendalikannya, tapi juga untuk menguji seberapa jauh kekuatannya bisa dipakai. Sosok berjubah hitam yang dipanggil para bunian sebagai penguasa gerbang, sering menatapnya dengan sorot penuh rencana. Arsaka mulai menyadari, dirinya bukan sekedar pewaris, ia adalah alat untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ratna pun gelisah. Ia tahu rahasia itu sejak lama, namun terikat sumpah untuk tidak mengatakannya. Sebagai istri bunian, ia tidak punya pilihan selain tunduk pada hukum kerajaan gaib. Tapi melihat anaknya sendiri diperlakukan seperti pion dalam permainan besar, hatinya hancur. Malam itu, ia berbisik pada Arsaka. Nak, apapun yang mereka katakan, jangan pernah lupa. Darah ayahmu juga mengalir dalam dirimu. Kau bukan hanya bunian, kau juga manusia. Itu kekuatanmu yang sesungguhnya. Hari-hari berganti dan kerajaan bunian semakin menaruh perhatian pada Arsaka. Mereka menyiapkan sebuah upacara besar di mana Arsaka akan diresmikan sebagai penjaga gerbang, penghubung dua dunia. Semua rakyat bunian menunggu hari itu, berharap kekuatan Arsaka bisa melindungi kerajaan dari ancaman makhluk gaib lain. Namun bagi Arsaka, upacara itu berarti satu hal. Ia akan sepenuhnya kehilangan peluang kembali ke dunia manusia. Di malam menjelang upacara, langit di dunia bunian bergemuruh. Cahaya hijau yang biasanya tenang berubah menjadi merah darah. Ratna berlari ke kamar Arsaka, memeluknya erat. Sesuatu telah bangkit, katanya dengan wajah pucat. Arsaka melihat keluar jendela, melihat bayangan besar melintas di langit disertai jeritan panjang yang membuat tanah bergetar. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan hanya ujian. Ini adalah awal dari perang besar antara dunia manusia, dunia gaib, dan dirinya sebagai pewaris yang diperebutkan dua takdir.